Mari kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Multimedia tolong ditampilkan. Adalah lebih berbahagia. Ayat yang terakhir, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya, kita baca Kisah Rasul 25 ayat 35 bagian terakhir, mulai dari adalah 321. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat Tuhan dan kepada murid-muridnya waktu ia hidup bersama-sama dengan mereka, dan perkataan ini sampai sekarang masih hidup, masih menjadi guidance bagi kita semua. Dan saya percaya ayat ini mungkin terdengar tidak asing bagi kita. Namun pernahkah kita memikirkannya? Pernahkah Bapak Ibu memikirkan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima? Atau sebaliknya, kita lebih suka menerima daripada memberi? Bukankah kalimat itu terdengar kurang masuk akal? Ya. Berbahagia memberi daripada menerima. Orang selalu berpikir lebih baik banyak menerima, sedikit memberi, itu lebih baik. Sepertinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini kurang masuk akal, saudara. Bagaimanapun, ketika kita memberi, maka kita mengurangi apa yang kita miliki. Ketika Bapak Ibu punya uang 1 juta, maka harus keluarkan 10%, 100.000 untuk memberi kepada Tuhan. Kan itu mengurangi apa yang kita miliki. Entah itu berupa benda, fisik, uang, atau tenaga. Anda punya kekuatan 100%, lalu Anda berikan kepada Tuhan untuk melayani, Anda berikan 20%, maka apa yang Anda punya kurang 20%, tinggal hanya 80%. Bukankah jauh lebih baik jika kita menerima daripada memberi? Orang lebih suka menerima daripada dia memberi. Tapi mari malam ini, biarlah kita paralelkan cara pikir kita dengan hidup kita, dengan firman Tuhan. Siapa yang tidak suka menerima, saudara? Siapa yang tidak suka terima hadiah? Siapa yang tidak suka terima perhatian? Siapa yang tidak suka terima penerimaan? Siapa yang tidak suka dapat untung banyak? Siapa yang tidak suka mendapat uang banyak? Siapa yang tidak suka? Semua kita suka. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Kalau kita membaca secara sekilas perkataan Tuhan Yesus ini, kita mungkin berpikir bahwa memberi adalah sesuatu yang baik dan menerima adalah sesuatu yang buruk. Kan gitu? Kita mungkin berpikir bahwa memberi adalah sesuatu yang baik dan menerima adalah sesuatu yang buruk. Kalau kita membaca ayat ini secara sekilas adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Namun, bukan itu yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan adalah meskipun kita berbahagia ketika menerima, kita akan lebih berbahagia ketika memberi. Jadi Tuhan tidak larang Bapak Ibu dan saya menerima. Tuhan tidak larang kita untuk untung besar. Tuhan tidak, yang penting itu selaras dengan firman Tuhan, kerja dengan jujur dan tidak menipu orang, tidak menguasai orang untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita dapat untung besar dalam hal keuangan, dapat untung besar dalam hal kedudukan, tapi Alkitab katakan kita harus memberi. Amin. Yang Yesus maksudkan adalah meskipun kita berbahagia ketika kita menerima, kita akan lebih berbahagia ketika memberi. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya ada kesempatan untuk kita memberi, ibadah menyediakan satu tempat kepada kita untuk kita memberi, dan itu merupakan kebahagiaan yang Tuhan taruh dalam hati saudara
ketika memberi, saudara, bukan ketika kita menerima banyak. Yang menerima lebih banyak akan memberi lebih banyak. Harusnya seperti itu, sebenarnya seperti itu. Nah, secara pribadi, saya tidak selalu setuju dengan pemikiran ini. Ada saat-saat ketika saudara dan saya merasa sulit memberikan uang Anda, memberikan tenaga Anda, memberikan waktu Anda kepada Tuhan atau orang lain. Terutama ketika saudara dan saya merasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja sudah pas-pasan. Ada saat seperti itu, saudara. Dan tentu, saudara tidak sedang mengatakan bahwa kita perlu memberi semua yang kita miliki tanpa memperhatikan keadaan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Elia ketemu dengan seorang janda dan sisa tepung sedikit. Dan Elia berkata kepada janda itu, buat dulu untuk aku, kemudian untuk kamu dan anakmu. Maka kamu akan melihat bahwa tepung itu tidak akan habis-habisnya sampai musim hujan datang dan musim panen datang. Ada kalanya ketika saudara dan saya ikut Tuhan, Tuhan menguji hati kita. Ketika Bapak Ibu diberkati secara finansial, tenaga yang kuat, kesehatan yang kuat, ada kalanya Tuhan juga uji hati saudara. Ada kalanya kita perlu memperhatikan diri sendiri dan menyimpan apa yang kita miliki. Pengkhotbah 3 ayat 5 dan 6 berkata begini. Ada waktu untuk mengumpulkan dan ada waktu juga untuk menyimpan. Boleh ditunjukkan ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat yang ke-6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Alkitab mengajarkan kepada kita, ada waktu mengumpulkan, ada waktu juga menyimpan. Ada waktu memberi, ada waktu menahan diri untuk memberi. Tidak salah jika kita menabung untuk masa-masa yang sulit. Atau untuk memperhatikan diri sendiri. Namun, saya merenungkan juga, menyadari bahwa kesulitan saudara dan saya untuk memberi kadang menunjukkan masalah yang lebih dalam. Ya, bukan pada saldo di bank, bukan pada uang di dompet, tapi itu ada di dalam hati kita. Orang sulit memberi dalam ibadah, mengembalikan milik Tuhan berpuluhan. Bukan masalahnya karena dia kurang uang, bukan masalahnya dia nggak punya uang di dompet atau di saldo di bank. Tapi masalahnya yang paling lebih besar itu ada di dalam hatinya. Kalau kita gagal menyadari betapa banyak saudara dan saya telah menerima dan kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka saudara tidak akan pernah berbuat apapun, tidak pernah memberi apapun. Ketika seorang perempuan yang berdosa datang ke rumah di mana Yesus sedang makan maka dia memecahkan buli-buli yang berisi minyak dan mengurapi Yesus. Mengurapi Yesus dari kepala sampai kakinya dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa perempuan itu telah banyak berbuat kasih karena dosanya. Banyak berbuat dosa, dan karena ia telah berbuat kasih, maka dosanya diampuni. Dia memberi minyak narwastu yang mahal harganya. Salah satu murid Yesus berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Lebih baik ia dijual dan harganya, uangnya diberikan kepada orang miskin. Tapi perempuan ini memberikannya kepada Yesus. Dia tahu bagaimana memberi yang terbaik kepada Yesus. Jadi nilai yang Bapak Ibu dan saya tabur, yang Bapak Ibu dan saya berikan melalui persembahan, itu mewakili hati kita. Karena persembahan itu mewakili apa yang ada di dalam hati. Bukan apa yang ada di dalam dompet. Bukan apa yang ada dalam saldo di bankmu. Tapi itu mewakili hati saudara. Seberapa banyak yang kita berikan, maka kita mengakui nilai Tuhan sebesar itu. Karena uang itu mewakili hati. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah memberi, maka Bapak Ibu tidak mempunyai kedalaman cinta akan Tuhan dan tidak punya nilai apapun yang pernah kita berikan untuk Tuhan. Dalam Lukas 7 ayat 47,
Alkitab berkata, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lukas 7 ayat 47. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini dan tahu bahwa kita diselamatkan, tahu bahwa Tuhan terima kita apa adanya, harusnya semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kita ini bukan owner, tapi kita ini manajer. Kita bukan pemilik, tapi kita penilik. Kita mengurusi hartanya Tuhan. Entah itu uang, entah itu jiwa-jiwa. Kita penilik, kita bukan owner. Orang yang sedikit diampuni, yang tidak merasa bahwa dia ditebus oleh Tuhan, dia tidak akan beri apapun. Tapi kalau Bapak Ibu hadir malam ini, dan kita tahu, kita sadar bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan. Telah dipilih oleh Tuhan. Maka, saudara dan saya harus banyak memberi dari hati yang paling dalam. Ketika saudara merasa sulit untuk memberi dalam kasih, apakah itu karena telah lupa betapa banyak yang telah saudara dan saya terima dari Tuhan? Ingat bahwa semua yang kita terima dari Tuhan itu tidak dapat dibalas sampai mati, tidak dapat dibalas. Jika demikian, maka Anda dan saya harus mencari tahu, bahkan harus merenungkan, menelaah apa yang telah membuat saudara dan saya melupakan anugerah. Kita harus diam, menelaah, merenungkan tentang kasih Tuhan, merenungkan tentang pengampunan yang sedemikian besar yang telah Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kita ada sampai hari ini karena pengampunannya. Kita ada sampai hari ini karena kasihnya. Kita ada sampai hari ini karena anugerahnya. Dan harusnya kita menyadari bahwa ketika saudara dan saya sadar bahwa betapa banyak Tuhan telah memberi kepadaku. Betapa banyak Tuhan telah menolong aku. Berapa banyak kasih yang telah berikan kepadaku. Bahkan saya katakan hidup kita ini berhutang dengan Tuhan. Sampai mati pun kita masih berhutang dengan Tuhan. Seberapa besar pun persembahan yang Anda berikan kepada Tuhan, tidak dapat membalas kasihnya. Tidak dapat membalas pengampunannya. Jadi sesungguhnya kita ini berhutang dengan Tuhan sampai mati. Jadi kalau sampai kita tidak pernah memberi kepada Tuhan dalam hal uang, dalam hal tenaga, pemikiran, maka saudara dan saya satu waktu nanti akan dituntut di hadapan Tuhan. Hanya ketika aku benar-benar mengerti, hanya ketika saudara dan saya benar-benar mengerti bahwa Tuhan dalam kekayaannya telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk Anda nikmati, maka harusnya kita bisa memberi dengan sukacita. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Silakan ditampilkan. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita harus memberi dengan sukacita. Dan kita harus memberi dengan menyenangkan hati Tuhan. Tolong multimedia. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow. Alkitab katakan begini, kita harus memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bisa memberi, karena memang Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Jadi kalau orang yang tidak pernah memberi, dia tidak sadar bahwa Tuhan telah memberkati dia. Tapi orang yang suka memberi, dia tahu bahwa semua yang ada pada dia, itu datang daripada Tuhan, yang memberkati dia dalam kekayaannya yang melimpah. 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Dua Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Semua yang Bapak Ibu dan saya punya datangnya dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita Yesus yang adalah sumber kekayaan. Tinggal dalam saudara. Tuhan memberkati bisnismu, memberkati rumah tanggamu, memberkati anak-anakmu. Lalu Tuhan uji kita di hati kita dengan uang yang ada di tangan kita. Ketika Bapak Ibu memberi, maka itu nilai kita menghormati Tuhan. Nilai kita menghargai Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya ketemu dengan salah satu teman ketika saya pelayanan di kota itu. Dan dia ajak saya minum kopi sore. Lalu dia cerita bahwa salah satu temannya yang ada di Korea, itu setiap bulan memberikan persembahan 3 miliar. Dulu dia pernah cerita satu temannya itu memberikan 40 miliar setiap bulan. Ini dia cerita lagi, ada satu teman yang lain lagi, hamba Tuhan, yang seorang bisnismen yang memberikan perpuluhan setiap bulan 3 miliar. Lalu dia tanya kepada orang itu, kenapa kamu berikan kepada Tuhan banyak sekali kepada gereja? Dia katakan begini, kalau saya renungkan, kalau saya diberkati Tuhan, ini anugerah. Saya nggak bisa balas. Dia katakan, saya dulu orang gagal. Papa saya bukan orang kaya. Papa saya orang miskin. Dan hari ini, Tuhan pulihkan saya. Tuhan berkati saya, sehingga saya yang tadinya miskin, saya menjadi kaya. Dan saya sadar bahwa semua yang ada pada saya ini, itu karena Tuhan yang berkati saya. Sehingga ketika saya berikan 3 miliar, saya tidak merasa bahwa saya kehilangan apapun. Tapi saya merasa saya berhutang banyak kepada Tuhan. Sehingga saya harus memberi untuk melihat pekerjaan Tuhan diperluas. Wow, memberi dengan sukacita. Dia katakan, waduh Pak Luther, andai kata kalau ada 10 orang saja di jemaat saya seperti itu, berarti setiap bulan, saudara, 10 orang setiap bulan berarti puluhan miliar itu masuk. Dia katakan, kalau ada orang yang mengerti dewasa seperti ini, yang tahu bahwa semua yang ada pada dia itu datangnya dari Tuhan, maka dia akan memberi dengan sukacita. Beberapa hal yang saya pelajari ketika saya memilih untuk memberi. Yang pertama, saudara, saya harus mengerti bahwa kita semua, ketika semua orang memberi, maka semua orang menerima. Itu dulu, prinsip pertama. Ketika semua orang memberi, maka semua orang akan menerima. Ketika Anda taruh persembahanmu di kerajaan Allah, maka Tuhan gak berhutang dengan saudara. Tuhan melihat kemurahan hatimu. Tuhan melihat hatimu yang mencintai Tuhan. Dan satu waktu nanti Anda akan menerimanya berlipat kali ganda. Anda tabur tenaga, Anda tuai kesehatan. Anda tabur perhatian, Anda dapat perhatian. Anda tabur doa, Anda tuai keselamatan, tuai damai sejahtera. Anda tabur uang, Anda tuai keuangan. Ini adalah logika sederhana, saudara. Jika semua orang mau menerima, tapi tidak mau memberi, siapa yang akan memberi kepada mereka? Ini logika sederhana. Jika semua orang mau menerima, tapi tidak mau memberi, nggak mungkin. Kalau Anda dan saya cuma mau terima gaji yang besar, tapi tidak mau kerja dengan baik, bagaimana mungkin? Anda berpikir untuk tidak memajukan perusahaanmu, Anda tidak pernah berpikir memajukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Bagaimana Anda mau diberkati? Bagaimana orang bisa mempercayakan keuangan kepada Anda? Siapa yang mau memberi kepada saudara dan saya? Namun sebaliknya, jika semua orang memilih untuk memberi satu sama lain, maka semua orang akan menerima. Jika Bapak Ibu dan saya mulai menabur keuangan, gereja ini ada pelayanan diakonia, ada pelayanan misi, ya, ada pelayanan pastoral, ada visi gereja lokal ini assist the poor, ya, care for the sick. Ya. Beberapa tahun sebelum pandemi itu hampir setiap bulan kita ada kegiatan yang namanya pengobatan gratis. Jadi ada dokternya 2, ada susternya bantu, dan ada teman-teman pekerja bantu. Dan itu begitu banyak orang. Dan hari-hari ini mau diaktifkan kembali. Ya. Karena situasi sudah mulai pandemi, diaktifkan kembali. Dan saya percaya bahwa itu butuh begitu banyak, ya, keuangan, butuh begitu banyak support.
Dan kalau Bapak Ibu katakan hati saya mau nolong seperti itu, Bapak Ibu ikut terlibat untuk extending the kingdom, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, supaya mereka dimampukan, mereka disembuhkan, dan mengalami jamahan dari Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya pulang dari pelayanan kemarin dari salah satu kota di Jawa Tengah. Gereja itu memberi makan orang setiap hari. Bahkan ibu-ibu itu masak, memberi makan setiap orang setiap hari. Mereka punya tempat penampungan anak-anak yang tidak punya orang tua. Namanya Yayasan Shalom. Saya datang, itu 4 lantai, saudara. Mereka sekolah ada 58 orang di situ dari suku bangsa, dari kota-kota suku-suku berbeda seluruh Indonesia. Diurus oleh cuma suami dan istri. Yang punya beban itu istrinya. Dan saya katakan kepada gembala, ini yang membuat Tuhan merasa berhutang dengan saudara. Karena peduli dengan teriakan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Sehingga gereja itu diberkati, jemaatnya kurang lebih 2.500 sampai 3.000. Karena Tuhan melihat mereka punya kerjaan seperti itu. Dan saya katakan, wow. Dan ini menjadi kerinduan kami. Ada visi dari gereja lokal ini, assist the poor, care for the sick. Dan saya ngomong kepada gembalanya, saya sangat cemburu dengan Anda, karena ini apa yang Tuhan taruh di hati saya, tapi belum terlaksana. Tapi Tuhan izinkan saya lihat ini, sehingga visi, mimpi ini tidak kabur, tapi hati saya semakin bergelora dengan Tuhan. Namun jika semua orang memilih untuk memberi satu sama lain, saya percaya semua orang akan menerima. Bukankah itu adalah solusi yang terbaik? Kalau Bapak Ibu tidak pernah memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang untuk pekerjaan Tuhan, memberi waktu untuk orang lain, kita nggak akan terima apapun. Kita nggak akan terima balasan. Tabur tenaga, ya tuai kesehatan. Tabur perhatian, ya dapat perhatian. Bapak Ibu tanam buah mangga, biji mangga, yang tumbuhnya pohon mangga yang akan menghasilkan bukan cuma 1 buah mangga, tapi akan menghasilkan 1 karung, 2 karung, 3 karung, 4 karung mangga. Kalau Bapak Ibu tabur uang, maka yang naik ke hadapan Tuhan kemurahan hati, maka Anda dan saya akan menuai dengan berlimpah ruah dalam hal keuangan. Ada orang yang malas. Ya kalau ada orang yang datang ibadah on-site pun tidak pernah memberi persembahan. Tapi ibadah itu perlu dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah online pun, Bapak Ibu harus melatih diri untuk beribadah. Termasuk hal yang namanya memberi. Karena Tuhan mau ketika Anda memberi, maka Anda akan diberkati. Memberi dengan sukacita. Yang kedua, memberi itu menolong kita untuk belajar merasa cukup. Jadi ketika kita memberi, itu menolong kita untuk belajar merasa cukup. Tadi saya katakan kalau kita punya uang 1 juta, kalau kita memberi 100.000, rasanya berkurang. Rasanya lebih baik untuk yang lain. Padahal kalau kita jujur, Bapak Ibu dan saya, kita punya handphone, 1 bulan kita harus beli pulsa 200.000 dan sebagainya. Tapi ada orang yang nggak pernah menabur untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Berapa rupiah pun yang Anda tabur, kalau Anda tabur dengan hati, maka itu akan dipakai untuk extend the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Apakah saudara dan saya benar-benar memerlukan uang ini? Memberi, menolong kita untuk belajar merasa cukup. Itu adalah pertanyaan. Pertanyaan tadi, apakah saya benar-benar perlukan uang ini? Ketika Anda punya uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, apakah benar-benar Anda memerlukan uang ini? Pertanyaan ini perlu kita tanyakan untuk diri kita setiap kali. Setiap kali saudara merasa sulit untuk memberi. Ketika Bapak Ibu lihat uangmu, Anda tanya begini, untuk apa uang ini? Untuk apa saya perlukan uang ini? Tadi awal saya katakan uang mewakili hati, saudara. Uang itu mewakili hati. Ketika Bapak Ibu memberi, saya yang bicara ini juga belajar. Saudara. Dan setiap kali saya ibadah, saya memberi yang terbaik dari apa yang ada dalam dompet saya. Karena saya tahu saya tidak memberi kepada manusia. Saya memberi kepada Tuhan. Ada orang yang berkata begini, Pak, saya kasih perpuluhan, tapi perpuluhannya salah dipakai oleh gembala. Saya katakan, itu urusan gembala dengan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, kamu telah melakukan firman. Saya tanya, apakah kamu kekurangan? Saya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan lihat hatimu yang mencintai Tuhan. Dan Tuhan berkati kamu. Beberapa tahun lalu, saya itu membuat komitmen dengan Tuhan. Untuk betul-betul memberi yang terbaik. Saya ingat ketika masa pandemi, justru saya naikin perpuluhan saya. Bagi saya itu gila. Tapi saya katakan begini, karena saya mengasihi Tuhan.
maka saya mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak kurangi perpuluhan, bahkan saya naikin perpuluhan. Wow. Jadi kalau perpuluhan 10%, maka naikinnya jadi 15% atau menjadi 20%. Ada teman saya yang ketika masa-masa itu dia katakan, saya tidak mau beli baju, tidak mau beli celana, tidak mau beli sepatu baru, kecuali saya benar-benar memerlukannya. Ketika dia memandang ke dalam lemari bajunya, dia katakan sebenarnya ini cukup bagi saya. Saya tidak perlu lagi pakaian yang baru. Ini saya pakai, saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan saya mau memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu punya mimpi seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan itu lihat hati, lalu dia tabur itu. Saya kenal seorang hamba Tuhan. Ketika dia dapat persembahan dari orang lain, dia selalu angkat. Ketika orang beli dia baju, dia selalu hitung berapa perpuluhannya. Ketika orang kasih dia sepatu, dia hitung kira-kira sepatu ini harga berapa, dia angkat perpuluhannya. Semuanya dia angkat perpuluhannya. Kenapa? Saya tanya kenapa lakukan seperti itu. Dia katakan begini, semua yang saya terima, ini karena Tuhan mengasihi saya. Saya perlu menghormati Tuhan dengan kembali memberikan dari hati saya dalam bentuk keuangan bahwa saya mengasihi Dia. Keinginan untuk mempunyai lebih banyak, entah itu pakaian, rumah, mobil, tampil cantik, supaya mendapat perhatian dari orang lain. Itu keinginan yang harus kita matikan dalam diri kita. Kolose 3 ayat yang kelima, mari kita lihat. Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada hal yang Tuhan suruh kita matikan dalam diri kita. Sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keinginan untuk punya banyak padahal sudah ada, sebenarnya cukup. Punya sepatunya sudah 2 dan 3 sebenarnya cukup. Tapi mau nambah. Itu keinginan, dikatakan keinginan duniawi yang di belakangnya bekerja roh-roh jahat. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, boleh lihat lagi. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memiliki keuntungan besar. Ibadah yang disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Wow. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, dalam Kolose 3 ayat yang kelima, bahwa kita harus mematikan keinginan itu. Keinginan duniawi. Seiring berjalannya waktu, kita dapat mempergunakan uang untuk hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan. Dan kita tahu kapan kita investasi untuk memperluas kerajaan Allah. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, saya percaya Tuhan gak pernah berhutang. Anda akan melihat terobosan besar. Anda akan lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga, memberi itu membuat kita percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi orang yang memberi, dia sangat percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah memberi, dia nggak percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Dia selalu merasa ini kurang. Sehingga dia malas memberi. Tapi orang yang memberi, dia percaya tentang pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Setiap kali saudara dan saya takut bahwa aku akan kekurangan setelah aku memberi, maka Tuhan akan datang memeliharamu dengan caranya yang indah di waktunya yang tepat. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu dan saya takut bahwa ketika saya memberi maka saya akan kurang, maka Tuhan akan intervensi hidupmu, Dia akan pelihara hidupmu dengan cara yang ajaib, cara yang indah di waktu yang tepat. Dan saya percaya bahwa cara dan waktu Tuhan bekerja mungkin tidak selalu persis seperti yang saudara dan saya harapkan. Namun saya juga percaya, saya telah melihat kesetiaannya. Saya telah melihat bagaimana Tuhan memelihara kita lagi. Dan lagi. Ketika Bapak Ibu punya hati yang terus memberi, maka Anda dan saya akan melihat penyediaan Tuhan yang more than enough. Tidak akan pernah putus dalam hidup. Tapi kalau Anda dan saya pelit, hitung-hitungan dengan Tuhan, maka kita akan melihat
lama-kelamaan kita punya yang banyak, rasanya nggak selalu kurang. Tapi Anda kalau selalu memberi yang sedikit yang ada padamu, tidak akan pernah habis-habisnya, malah semakin bertambah untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita merasakan apa yang Tuhan janjikan, dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, Alkitab berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan janji untuk membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan janji untuk mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Kalau kita membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan di sini adalah gerejanya. Di mana Bapak Ibu makan, di mana Bapak Ibu tumbuh, di mana iman Bapak Ibu bertumbuh, di mana di situ kita jadi kuat. Maka Bapa di sorga adalah Tuhan yang memelihara, Yehovah Jireh. Dia tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Dan dia setia dalam menyediakan bagi Anda dan saya apa yang Anda dan saya butuhkan. Ingat bahwa kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Bawa persembahan perpuluhan. Saya ucap syukur untuk Bapak Ibu yang setiap awal bulan sampai saat ini masih terus mengembalikan milik Tuhan. Ya, mengembalikan milik Tuhan. Nanti bulan ini mulai Agustus, kalau onsite di Jakarta itu sudah mulai ada yang kasih perpuluhan itu ditampilkan. Siapa yang kasih perpuluhan? Kita nggak tampilkan secara online, tapi kita tampilkan secara onsite. Jadi nama-nama Bapak Ibu yang tulis perpuluhan nanti akan muncul di sana. Kalau Bapak Ibu nggak mau nama Bapak Ibu ditulis jelas, kita bisa pakai nama inisial. Jangan pakai non-name Bapak Ibu supaya mudah untuk diawasi. Alkitab berkata, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius pasal 6, ayat 32 dan ayat 33. Kalau kita baca ayat ini, makanya kita harus mulai dari ayat yang ke-8 dulu. Matius 6, ayat yang ke-8, kemudian ayat 32 sampai ayat 33. Ayat 33 kan kita hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara ayat yang ke-6 dulu. Matius 6, ayat yang ke-8. Matius 6, ayat yang ke-8. Boleh multimedia ditampilkan. Matius 6, ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ingat, Bapa di sorga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kita minta daripadanya. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, ingat, Bapa di sorga itu udah tahu apa yang kita perlukan. Apalagi kalau Bapak Ibu memberi dengan hati yang mencintai Tuhan. Wow, ayat 32. Kita lihat ayat 32. Alkitab menunjukkan kepada kita. Ayat 32 berkata begini. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang kita perlukan? Harta kekayaan, makan, minum, masa depan, pakaian, dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan manusia terus-menerus. Tapi Alkitab katakan begini, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapak Ibu tidak akan mungkin telanjang. Bapak Ibu tidak akan mungkin kelaparan. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nggak akan mungkin. Senior saya, sekarang beliau sudah almarhum. Ketika saya pertama kali full time, dia katakan, Luther, kalau kamu lapar, jangan percaya Tuhan yang Om percayai. Wow, dan hari ini saya buktikan bersaksi dalam nama Yesus. Justru makanan terlalu banyak sehingga harusnya kita ambil waktu puasa terlalu banyak. Setiap awal bulan mesti 10 hari kita berpuasa. Karena makanan terlalu banyak. Kita ambil waktu puasa supaya kita ingat bahwa kita tidak terjebak dalam hal-hal ini melebihi daripada kita mencintai Tuhan di atas segalanya. Lalu ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran artinya kita harus memprioritaskan Tuhan. Semua yang kita punya, kita harus pakai memprioritaskan Tuhan lebih dulu. Kita tidak akan kekurangan apapun. Kita tidak akan kehilangan apapun. Karena Tuhan pasti akan pelihara kita.
Orang Israel dipelihara Tuhan di padang gurun. Tapi satu yang membuat sehingga mereka mati di padang gurun adalah karena mereka tidak mau merubah hati mereka. Kita dapat mujizat banyak. Kita mungkin dapat nubuatan dalam hidup kita banyak. Tapi kalau Bapak Ibu nggak rubah hati Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah sampai melihat, memaksimalkan potensi kita di tanah Kanaan, di mana tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan yang keempat adalah memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Orang yang suka memberi akan membuat dia lama kelemahan lebih mengenal Tuhan. Kenapa? Dia lihat penyediaan Tuhan, dia lihat perlindungan Tuhan, dia lihat proteksi Tuhan, dia lihat promosi Tuhan, dia lihat kuasa Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memanggil kita untuk memberi, karena memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk memberi, karena memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Orang yang kasih waktu dalam doa, orang yang kasih tenaga dalam pemikiran, orang yang berikan dia uang untuk memperluas kerajaan Allah, dia semakin mengenal Tuhan. Ingat bahwa Bapa kita di sorga memberikan anaknya bagi kita. Prinsip memberi sudah dari Bapa di sorga memberikan Yesus kepada kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia memberikan anaknya. Kata yang dipakai memberikan anaknya. Bapa itu punya gaya hidup suka memberi. Jadi kalau kita orang Kristen tidak suka memberi, kita tidak membawa DNA Bapa kita. Kita tidak membawa DNA Bapa kita. Kalau Anda dan saya suka memberi, maka Anda membawa DNA Bapa kita di surga. Lihat lagi Yohanes pasal 6 ayat 37. Dia memberikan Yesus kepada kita. Yohanes 6 ayat 37, Alkitab berkata, Bapa memberikan Yesus kepada kita. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ada kalimat, ada kata diberikan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi prinsip memberi ini sudah dimulai dengan Bapa kita di sorga dalam nama Yesus. Jadi orang yang suka memberi, maka dia bawa sifat Bapa. Sifat Bapa itu dia taruh dalam pelayanan, dia taruh dalam berupa harta, dia taruh dalam berupa kekayaan, dia taruh dalam berupa pemikiran, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat amat mahal. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita ibadah, ada kesempatan untuk memberi. Maka belajar memberi dengan sukacita. Belajar memberi dengan hati. Siapa tahu itu kesempatan untuk Anda dan saya melihat pemulihan, melihat terobosan besar, perkara besar. Ingat, uang mewakili, mengambil nilai, membawa nilai dalam hidup kita. Tidak harus di tempat ini. Mungkin di tempat di mana Bapak Ibu, dalam gereja lokal Bapak Ibu, belajar untuk memberi dengan sungguh-sungguh. Supaya pekerjaan Tuhan diperluas dan nama Tuhan ditinggikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga itu suka memberi kepada kita. Salah satu yang Dia beri adalah memberi Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus adalah pribadi penolong yang akan menolong kita untuk melakukan setiap kebenaran, yang menegur dosa kita, menginsafkan dunia akan dosa, dan yang membuat saudara dan saya ada dalam karunia-karunia, 9 karunia utama, dan 33 karunia motivasi. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kita lihat lagi Yohanes 14 ayat 26. Alkitab berkata begini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, Roh Kudus atau penghibur itu mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat, Bapa di sorga memberikan Yesus. Yesus memberikan nyawanya kepada saudara, dan Roh Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Yesus memberikan, mengenalkan Bapa kepada kita, dan memberikan kepada kita damai dan jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Berarti
Sifat memberi itu adalah sifat Bapa kita di surga. Sifat Tuhan Yesus yang harus ada dalam saudara dan saya. Jadi orang yang suka memberi, dia membawa sifat Bapa dalam dirinya. Dia bukan orang yang pelit, tapi dia membawa gambaran Tuhan dalam hidupnya, sehingga orang akan melihat Tuhan di sana. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kerinduan utama yang perlu kita miliki dalam hidup ini adalah untuk memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia pasal 9, 23, 24. Kita harus memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Dan untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saudara dan saya memberi supaya Anda dan saya semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan yang terakhir adalah memberi adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa memberi, maka itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Wow. Memberi adalah salah satu anugerah, pemberian, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pernahkah Bapak Ibu baca? Pernahkah kita menyembah Tuhan dalam pujian dengan menghayati, dengan keyakinan bahwa ini alasan mengapa aku diciptakan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk memuji Dia. Pernahkah saudara dalam momen-momen tersebut merasa seperti telah memenuhi tujuan hidup Anda? Atau Anda dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan dengan limpah, karena Anda masih diberikan nafas, masih diberkati, menikmati karunia yang indah, memampukan Anda untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa dengarkan firman Tuhan, di tengah-tengah masalah yang Anda hadapi, tapi Anda masih punya damai di hati, masih punya kekuatan, masih punya keluarga yang ada sekeliling saudara. Itu anugerah saudara. Bayangkan jika Anda dan saya begitu dikasihi oleh seseorang, namun kita tidak dapat membalas kebaikannya. Apa perasaan Bapak Ibu? Betapa menyedihkannya. Tuhan begitu mengasihi kita, tapi banyak orang Kristen yang tidak membalas kebaikannya. Ada kalanya dikasih kesempatan untuk memberi, Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk memberi, bahkan menolak. Beberapa orang ada kalanya di gereja, waktu persembahan mereka pulang lebih dulu. Di online ada kalanya mereka lift up lebih dulu, mereka lift lebih dulu dari grup. Mereka tidak menghargai kebaikan yang diberikan Bapa kita di surga. Saudara memberi bukan untuk gereja lokal. Bukan Tuhan itu, bukan maksud saya. Saudara tidak memberi untuk Tuhan. Dia nggak butuh uang. Yang naik ke Tuhan itu kemurahan hati. Gereja lokal lah yang mengelola itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sini, maka dikelola. Uang ini mau dipakai untuk penginjilan, uang ini mau dipakai untuk diakonia, uang ini mau dipakai untuk para imam-imam, itu dipakai. Sehingga pelayanan ini semakin bertumbuh, berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kebaikan hati Bapak Ibu, kemurahan hati Bapak Ibu, ketika memberi dengan sukacita itu cara kita membalas kebaikan Tuhan di sini. Kalau kita bisa memberi, itu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Itu kita membalas kebaikan seseorang. Tadi saya katakan, bayangkan jika kita begitu dikasih seseorang, tapi kita tidak membalas kebaikannya. Itu betapa menyedihkan. Dan banyak orang Kristen, orang percaya melakukan itu. Jika kita menerima kasih dan kebaikan seseorang, tentunya logikanya kita ingin membalas kasih dan kebaikan orang itu. Kalau dia kasih satu, kita balas bisa kasih dua. Kalau dia kasih dua, kita bisa balas lebih daripada itu. Haleluya. Dan Tuhan melihat itu, saudara. Alkitab katakan, kamu menabur sedikit, kamu menuai sedikit. Kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Saudara dan saya harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia menciptakan kita dengan kemampuan untuk memberi balik sebagian kecil dari anugerahnya yang begitu besar yang telah Dia berikan kepada Anda dan saya. Dengan berbagai cara. Entah dengan puji-pujian, entah dengan memberikan waktu, entah dengan memberikan uang Anda, entah dengan memberikan perhatian, entah dengan memberikan tenaga, saudara. Itu cara kita membalas kebaikannya. Sedikit anugerah yang Bapak, Ibu, dan saya berikan untuk Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Dia. Supaya kita bisa mengerti bahwa memberi tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi juga merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Untuk kita menghargai anugerah. Dan saya percaya taruh ini ajarkan kepada anak. Saya ajarkan kepada anak-anak saya. Di rumah kami itu.
Harusnya saya yang memberi perpuluhan mewakili semua, tapi istri saya juga beri. Anak saya, kakak Kris juga saya ajarkan untuk dia beri perpuluhan sendiri. Kalau kamu dapat uang, kamu harus anggap perpuluhan dari situ. Anak saya Aceh juga saya ajarkan, kamu harus beri perpuluhan sendiri. Dan saya ngecek setiap bulan saya ngecek, kamu kasih perpuluhan atau tidak. So, saya katakan ketika kamu tidak memberi perpuluhan, kamu tidak mengerti anugerah. Oh, kalau hari ini kamu diberkati, kamu sudah sekolah dengan baik, kamu tidak membalas anugerah dari Tuhan. Kalau dipikir-pikir, apakah Tuhan butuh pembalas? Tidak. Tanpa kita pun dia bisa. Tapi kenapa? Saudara, saya diminta untuk lakukan itu. Karena kita spesial. Dia ingin memberkati kita. Lebih dan lebih lagi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak memerlukan kita untuk memberikan kepadanya. Dia punya langit, bumi, laut, segala isinya. Tapi kita mengalami sukacita ketika kita memberi kepadanya. Dan itu menyenangkannya. Ketika saudara dan saya memberi kepadanya sebagai ucapan syukur atas anugerahnya dia berikan kepada kita. Alkitab berkata begini, karena semua alasan di atas, maka saudara dan saya mengerti. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi dari menerima. Tentu ada waktu untuk memberi dan melayani, dan ada waktu untuk menerima. Dan Bapak Ibu beristirahat. Dan kita perlu menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola segala hal yang kita miliki dengan bijak. Ingat Bapak Ibu, memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tulis di kolom komentar. Memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu semua tulis di kolom komentar. Memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada saya. Bisa tulis nama Bapak Ibu. Memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi marilah, memberilah dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sehingga biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita semua, ketika semua orang memberi, semua orang pasti akan menerima. Memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, memberi membuat kita percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Keempat, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Dan yang kelima, memberi adalah anugerah dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi, maka Anda tahu ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Memberilah dengan sukacita, maka Anda akan melihat terobosan besar, perkara-perkara besar Tuhan nyatakan atas hidup kita. Puji Tuhan. Mari, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan isi hati. Biarlah ini sampai di setiap hati. Engkau ingin memberkati kami. Engkau ingin memulihkan kami. Engkau ingin memakai kami menjadi alat pilihan dalam tangan. Dan kami mengerti bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Materaikan firman-Mu. Dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari siapkan hati, kita akan menabur